Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, selamat jumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Rabu 4 Maret 2026, bersama saya, Pastor Dan Klau OFM. Injil yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini lebih boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya itu. Akan tetapi akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudari dan saudara terkasih, dalam Injil Matius yang telah kita dengar, untuk ketiga kalinya Yesus menubuatkan sengsara dan wafatnya kepada para murid. Ia berjalan menuju Yerusalem dengan kesadaran penuh akan penderitaan yang menantinya. Namun di tengah suasana serius itu, para murid justru masih memikirkan kedudukan dan kemuliaan. Permintaan ibu anak-anak Zebedeus menunjukkan betapa manusia muda terjebak dalam ambisi. Yesus selalu mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari kuasa, melainkan dari kesediaan untuk minum cawan penderitaan dan taat pada kehendak Bapa. Yesus menegaskan bahwa barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan dan hamba. Prinsip ini membalik logika dunia. Di dunia, kekuasaan sering diukur dari seberapa banyak orang yang dilayani. Dalam kerajaan Allah, kebesaran diukur dari seberapa tulus seseorang melayani. Yesus sendiri memberi teladan. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini kita melihat inti spiritualitas Kristen, yakni kerendahan hati dan pengorbanan. Saudari dan saudara terkasih,
Cara hidup ini tampak nyata di dalam diri Santo Fransiskus dari Assisi. Lahir sebagai anak saudagar yang kaya di kota Assisi, ia memiliki kesempatan untuk hidup dalam kemuliaan duniawi. Namun setelah mengalami pertobatan mendalam, ia memilih meninggalkan kekayaan dan status sosialnya. Ia memeluk kemiskinan sebagai jalan untuk mengikuti Kristus yang miskin dan tersalib. Santo Fransiskus Assisi tidak mencari kedudukan dalam gereja, melainkan menjadi saudara bagi semua, terutama bagi kaum kecil dan tersingkir. Semangat pelayanan Santo Fransiskus Assisi mencerminkan sabda Yesus dalam Injil hari ini. Ia merawat orang kusta, memperbaiki gereja kecil yang runtuh, dan mewartakan damai dengan kesederhanaan. Dalam pelayanannya, ia tidak mencari pujian atau kuasa, tetapi ingin serupa dengan Kristus yang menderita, yang tersalib. Bahkan ketika ordo yang didirikannya berkembang besar, ia tetap memilih posisi sebagai saudara kecil, sebagai saudara dina, fratres minores, sebagai tanda kerendahan hati yang mendalam. Saudari dan saudara terkasih, apakah kita masih mencari tempat terhormat, ataukah kita sungguh ingin melayani? Mengikuti Kristus berarti siap meminum cawan pengorbanan dan penderitaan dalam keseharian kita, yakni mengampuni, membantu tanpa pamrih, dan setia dalam tugas kecil. Dengan meneladani Santo Fransiskus dari Assisi, kita belajar bahwa kebesaran sejati bukanlah soal dihormati, tetapi tentang mengasihi dan melayani dengan rendah hati, sebagaimana Yesus lebih dahulu melayani kita. Dan semoga berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa turun melimpah atas saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.